belum? Enggak. Halo guys, kembali lagi di channel saya Podcast Asmara. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Oh ya bang, kenalan dulu. Namanya siapa? Indra bang. Oh ini namanya Bang Indra. Dia asal dari Tangerang. Dia mau bercerita tentang asmaranya dalam kehidupan dia. Oh iya. Boleh dikasih tahu Abang Indra gimana itu ceritanya kok bisa sampai sekarang belum mendapatkan seseorang wanita yang sangat spesial? Ya sebelumnya kita ngopi dulu. Oke. Biar mengenalkan suasana kan ya. Ini soalnya artinya emang lagi mana gitu ya. Karena banyak kita mau mengungkapkan masa lalu. Ya kita juga harus siap untuk lahir batin ya. Ya prinsip gua sih pertamanya bukan karena nggak pengen punya cewek ya. Semua orang juga pengen punya cewek. Cuman masa lalu kehidupan percintaan gue itu yang sangat mendalam. Gue dulu pernah yang namanya ditolak sama satu cewek, memperjuangkannya tanpa ada alasannya, seakan-akan gue seperti orang bego yang tanpa ada tujuan. Ya boleh nyebut nama atau apa nih? Pakai nama samaran aja bang, soalnya Oke. itu privasi ya. Oke, sebutlah dia Mawar ya. Ya, Oke, dia namanya Mawar. ya. Wanita yang sangat, bagi gue sangat cantik lah. Namanya cinta kan, namanya cinta maksudnya namanya cantik itu kan relatif. Maksudnya relatif kan secara kita memandang. Menurut gue dia cantik ya. Gue waktu dulu menjalin cinta gue sama dia waktu SD, gue suka sama dia itu pas dia kelas 5, pas dia kelas 6 dan gue kelas 5. Di situ gue muncul lah benih-benih rasa cinta yang lebih dalam. Gue nyari tahu siapa namanya, gimana orangnya, dan di mana tempat tinggalnya. Pada saat itu gue pepet dia, gue kasih dia perhatian lebih, gue kasih dia sebuah testimoni yang sangat indah. Sewaktu ketika gue akhirnya jadian sama dia, di situ bang, gue ngerasain namanya cinta. Itu baru namanya cinta gue bang. Itu gue baru ngerasain yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta kata gue rasanya gini. Menurut orang katanya tai bisa jadi coklat, itu segala cinta itu bisa membutakan. Itu gue ngerasain bang. Gue di situ ya termasuknya gue masih cinta monyet lah sama dia. Gue kelas 5, dia kelas 5 SD kan. Oh ya, Pak nih dipotong dulu. Ini awal pertama ketemunya gimana itu sama dia? Awal Bisa abang naksir gitu sama dia? Awal gue bertemu sama dia sih di kelas. Jadi kan dia kan kakak kelas gua. Dia datang minta sumbangan dana lah buat bencana. Tadinya gua niatnya gua nggak mau ngasih bang, karena dia cantik nih. Wah, ini cewek cantik nih bang, kata gua. Cewek cantik nih. Ya udah gua kasih dong. Ya. Yang tadinya gua pengen ngasih cuman gope, gua kasih gocap, gua kasih ceban. Emang ada sih rasa nyesel mah ngasih ceban, tapi kemahalan bang. Iya, zaman dulu mah iya Iya mahal, aduh. Ya tapi nggak sia-sia lah ngasih ceban. Gua di situ ngomong, boleh kenalan nggak siapa namanya? Boleh kenalan nggak? Pengen tahu siapa namanya? Ya di situ dikasih tahu namanya Mawar. Taunya rumahnya itu dekat sama gua bang, di belakang rumah gua. Lu gila nggak coba lu? Mantap itu bang. Mantap juga kan, kita malu. Tapi dari situ gua kenalan sama dia. Pas udah beres dia mintain buat bencana alam, ya gue kebesokan harinya gue deketin dia bang. Gue datang nih ke kelasnya bang, itu dengan kepercayaan diri gue, dengan keyakinan gue kalau gue tuh bakal diterima sama dia. Padahal gue dicengin bang sama teman, lu nggak bakal bisa dapet dia mah cantik, ya lu jelek buat apa kan begitu. Gue dulu terkenalnya di SD orangnya pendiam bang, nggak pernah gabung sama orang, nggak pernah. Jarang ya deket sama cewek gitu. Pokoknya jarang lah. Gue zaman dulu paling takut sama wanita. Paling takut. Gue nggak bisa deketin wanita tuh kayak cowok. Cowok bisa gue ajakin teman, tapi kalau cewek gue nggak bisa. Ya. Pokoknya kalau gue setiap gue deketin cewek pasti akan ada rasa. Gitu. Jadi gue ketemunya dia itu kan dari mintain amal, kebesokannya gue dekat sama dia, ngobrol sama dia di kelas, terus kebesokannya gue ngomong begini, namanya dulu kita nggak pegang HP ya. Iya, zaman dulu HP masih jarang soalnya. Terus di satu tempat satu ketika
gua ajak lah dia main ke belakang sekolahan. Dulu tuh bahkan sekolah SD Keramat 2 tuh kan dulu mah gudang garam tuh di situ Iya. ya. Tuh gua ajak main di situ, Bang. Anak-anak pada main kasti, Bang. Iya, iya, iya. Gua ajak dia sama gua saking pedenya kan, kata gua mau nembak nih lah. Diterima enggak diterima ya bodo amat. Yang udah. penting udah ngungkapin Iya. gitu ya. Di situ banyak, Bang, anak-anak pada main kasti. Ya udah gua kumpulin kan ya, woi ini gua mau nembak dia nih. Kalau dia terima, gua beliin bakso lu sama gua gituin, Bang, sama gua. Boleh. Dia malu kan, dia marah-marah sama gua. Dia terus tunggu dulu deh. Mawar, gua tunggu gua dulu. Lu mau nerima gua tuh enggak ya silakan. Tapi gua mau mengutarakan cinta gua nih. Gua nggak mau namanya mati dalam penasaran. Mati dalam perasaan cinta. Oke, dia si cewek ini ngomong, "Oke dah. Gua kasih waktu lu untuk merasa cinta sama lu, sama gua." Oke. Sekarang begini nih. Nah, anak lu jadi saksi ya, kata gua gitu. Kalau gua nggak diterima nih, gua nyebur nih, kata gua nyebur nih. Iya. Akhirnya gua ngomong, "Mawar, gua suka sama lu dari pandangan pertama, dan pertama kita ketemu, lu mintain amal. Gua pengen tahu nama lu tahu nama gua siapa, rumahnya deket, belakang rumah gua sendiri. Kayaknya kalau misalkan gua nggak diterima, gua malu nih," kata gua kan. Anak-anak udah di belakang nih. Udah pada tahu ini. Iya, udah pada tahu. Oh. Emang sih pengennya malu. Pengennya jangan naraktir. Tapi kalau misalkan gua bilang jangan naraktir, lu berarti nggak mau sama gua. Gua malah lebih baik naraktir teman-teman gua dah. Yang penting Udah. jadi gitu ya. Iya, lu kalau nggak jadi sama gua yang lebih malu nih. Udah. Ini bener nih aku kalau misalkan nggak sama lu nggak diterima, gua nyemplung ke kali, kata gua. Udah, terima lu ya. Akhirnya mah dia tadinya nggak mau, Bang, lari. Gua tarik, Bang, sama gua ya. Lu jangan lari, kalau lu lari gua malu. Gua nyembur yang ada mah, kata gua, iya ke kali. Kata gua ke kali dalam. Hitam ntar gua badan gua, kata gua. Iya. Udah hitam, udah gendut hitam lagi. Suek kan gua. Parah itu. Iya cuy ya, udah, Bang. Nih, udah sini nih, udah ngobrol nih sama gua nih ya. Udah lu nerima enggak? Gua mah mudah-mudahan lu terima gua mah nih. Gua suka sama lu, cinta mati sama lu. Gua jatuh cinta pada pandangan pertama sama lu pada satu minta amal. Kan udah nih, lu nerima gua syukur, enggak nerima udah, tapi gua berharap sih nerima. Kalau lu enggak nerima gua santet lu, gua gituin. Jahat Gua belakang doang, Bang. Akhirnya dari kata-kata itu ya dia mau. Oke lah, gua mau, tapi gua mau tapi terpaksa. Aduh anjing, kata gua kan. Lebih daripada dia ngomong begitu, daripada gua malu, udah malu gua nyebur. Iya. Aduh udah, akhirnya mana anak gue udah terima nih. Hanya itu. Jadi tuh traktir bakso. Jadi emang gua bawa duit juga 35.000 sih, Bang. Dalam hati mah saya Iya. juga bawa duit 35.000 ngasih anak-anak. Aduh. Terus makan bakso masih. Iya. Kalau Kalau gua nggak ngasih, kalau gua misalkan ditolak, gua malu. Kalau gua nggak ditolak, gua diterima, gua rugi, kata gua. Ya udahlah. Satu yang penting kan cintanya diterima. Iya. Untungnya di situ, Bang. Iya. Cuman gua mikir, gua kalau misalkan jadi nama dia nih ya, gua malu sama orang tuanya, cuy. Kata gua bisa dekat rumah gua. Itu bukannya enak, Bang, kalau kita pacaran deket rumah. Kalau kita sama-sama Ya, tahu. sama-sama tahu sih emang enak. Dekat sama rumah, tinggal kalau kangen ya tinggal keluar. Ya kan 5 langkah doang udah. Nah, tapi kita malu ya lu jadi lu pacaran dia sama anak gua ya, ini diciciin, Bang. Waktu zaman itu mah, Bang, buset. Gua ke rumah aja sama temen sekolah gua, buset. Dialog-alog Jangan lu sini udah pacaran sama dia lo nih. Sampai malu, demi Allah, Bang, sampai malu, Bang. Saya kata begitu. Oke lah. Gua seneng-seneng gua ketemu sama dia kan setiap hari, ngobrol segala macem. Kita nonton yuk segala macam ini, padahal gua nggak bisa naik motor. Gua kan naik motor, Bang, maksudnya nontonnya nonton air tancap di rumah. Iya Di daerah rumah lah. Iya nih, saya mau nanya, itu hal spesial apa dari dia sampai abang tuh jatuh cinta sama dia gitu? Oke. Ya sebenarnya dia dibilang cantik juga enggak, Bang. Dia bilang cantik juga. Namanya waktu zaman SD ya, dia belum bisa glowing lah, belum enggak, maksudnya belum bisa make up lah. Oh iya. Tapi yang gue lihat tuh imut sih, orangnya imut, karena imut. Terus kedua karena gue juga nggak bohong, karena badannya bohai. Gue itu yang gue suka sih. Terus itu lo macarin dia karena alasan buat lu biar semangat sekolah, atau itu emang bener-bener suka gitu?
tadinya sih gue cuman pengen dikagumi sama orang, cuman pengen dikagumi sama temen gue. Kalau gue udah pacaran nih sama dia nih kan, dia kan zaman sekolah bang, gue satu kelas dia kan pada suka sama dia. Tuh gue kan masih tertantang sebagai lelaki, walaupun gue jelek sih. Walaupun gue jelek ya, gue tertantang lah. Kata gue kalau bisa dapet dia kan enak ya, buset. Tantang nih gue, maksudnya lagi kan kalau misalkan dapetin cewek yang dikagumi sama satu kelas, kan Mantap itu. membara-bara, woi. Berarti gue paling ganteng dong di sekolah kalau gue dipilih sama dia. Ya awalnya itu sih bang. Awalnya Itu perjalanan itu itu terus beranjak sampai dewasa atau cuman waktu di SD doang? itu sampai di SD sih bang. Jadi gue kelas 6 dan di SMA. Dan yang paling sakitnya itu dia ngomong begini bang, oke gue sampai dia ngomong, Dra, gue nggak bisa lagi sama lu, gue juga nggak bisa lagi nerima lu. Kata gue, kenapa? Bukan dulu lu katanya bisa nerima gue dengan apa adanya, cuman karena kita berbeda status, lu SD, lu SMP, gue SD, lu nggak mau nerima gue. Jadi itu udah beda ya, maksudnya statusnya. Dia kelas berapa itu waktu gua tembak dia kelas 6 bang, kelas 5. Jadi beda setahun gitu. Beda setahun, cuman sejujurnya emang gua nggak naik setahun di SD. Seharusnya gua bareng sama dia, cuman karena gua nggak naik setahun di SD, dia kelas 6 gua kelas 5. Setelah gua naik kelas 6 dia naik kelas 1 SMP, dia ngomong begini bang sama gua, Dra, maaf ya, gua nggak bisa lagi sama lu. Kenapa? Kata gua kan ya, kenapa lu nggak bisa lagi sama gua? Berarti dia udah ngomongin pertama bang, gua bilang gua makasih Dra, makasih selama setahun ini lu bisa buat gua bahagia, walaupun dengan kebodohan lu, dengan kejelekan lu juga. Tapi emang benar lu nggak ada kejelekan, nggak jadi, cuman lu lucu aja seperti badut penghibur. Coba lu bilang gitu, gue seperti badut penghibur. Sakitnya bang, coba lu bayangin, lu udah ngomong badut penghibur, terus gua ditinggalin pula. Iya kan? Dia jadi nggak bisa nerima kalau gue itu SD. Gue SD kelas 6, dia kelas SMP kelas 1. Jadi ketika dia pacaran sama anak SD itu dia turun. Makanya gue diputusin bang. Pak, mental gue hancur. Gue sekolah malas. Jadi sampai orang bolos terus itu? Enggak, bolos maksudnya kalau gue setiap sekolah, ya gue nggak pernah ngerjain tugas. Gue tidur. Sampai gue domelin sama wali kelas karena gue bandel lah. Terus gue ngomong begini sama guru gue, emang kenapa Ndra, kan dulu kamu gak gini, kamu kan dulu orangnya sopan, rajin maksudnya, tapi kenapa sekarang begini? Gue menjujur kan malu ya, anak-anak banyak di situ. Enggak sih pak, kebanyakan begadang pak, gue alasannya begitu. Guru gua nggak percaya sama omongan gua. Akhirnya gua pulang sekolah, gua pulang paling terakhir. Gua ditanya sama guru gua dibawa ke ruang kepala sekolah yang nggak kepake lah, kan ada 2 biji tuh ruangnya, yang satu kepake, yang satu enggak. Gua masuk ke ruang situ, ruang kepala sekolah yang nggak kepake. Gua ditanya sama wali kelas gua, udah kamu jujur aja, sekarang kan tinggal kita berdua. Oke pak, saya jujur pak, saya kenapa begini, saya sakit hati pak. Saya suka sama cewek, udah jadian sama dia selama 1 tahun ini. Cuma gara-gara saya cuma beda di SD, saya SD di SMP saya diputusin. Ya drop dong. Iya. Gimana sih, saya sayang sama dia dan dia juga tadinya sayang sama saya. Ketika saya anak SD, dia nggak mau menerima itu bang. Sekarang gini lah bang ya, dulu kalau jadi gua gimana bang? Kan sakit itu. Sama kan sakit itu, iya. Soalnya ya walaupun belum lama sih, baru setahun ya berat katanya. Iya baru setahun juga kan, kenangannya walaupun sedikit tapi kan membekas. Tiap hari ketemu. Iya. Jadi setelah ini nih, kan itu pasti dia udah pisah nih, udah nggak bareng lagi. Iya. Udah nggak pernah ketemu. Itu gimana cara si Bang Indra nih ngelupain dia nih? Cara gua ngelupain dia, atau bikin kesibukan sehari-hari atau gimana gitu? Enggak lah, kalau itu paling kalau kesibukan gue ya gue deketin cewek lagi. Ada sih cewek dibilang cantik enggak, dibilang
bawahnya juga nggak standar sih, biasa-biasa aja. Dia juga nganggap gue teman, gue juga nganggap dia teman. Cuman begitu bang, kayak orang pacaran ngomongnya, hai lu, hai kamu, udah makan belum, segala macam. Jadi dia perhatian sama saya. Gue kalau misalkan gue minjem portro, minjem pensil, minjem serutan, itu gue dikasih sama dia. Dan di situ gue menemukan namanya kenyamanan. Tadinya gue nggak suka sama dia, tahu juga suka sama dia bang. Akrab di situ, kenalan, akrab. Dia ngasih gue makanan tiap hari. Gue minjem apa juga dibagi sama dia. Perhatian gitu ya. Ya perhatian lah gitu. Dan lu tahu nggak bang, itu anak-anak kalau minjem apa-apa itu ke gua larinya supaya dia yang minjemin. Supaya dia yang minjem gitu Iya, ya. Ini. alasannya gua. Dia kalau anak-anak minjem ke dia nggak pernah dibagi, tapi kalau gua yang minjem itu gua dibagi. Pasti dibagi. Iya, Ndra, apa mau minjem siapa Ndra sama si Dedek kan dia mah ayam beb lu. Di sembarangan lu gitu. Sembarangan lu, gue cuma temenan sama dia, bro. Enggak, udah Ndra, harus cuma pacar lu. Orang dia mau pengen sama lu sih kalau dipinjemin kata dia. Akhirnya gue namanya gue temen ya udah gue ngomong, "Dek, apa Ndra minjem pensil Dek, boleh enggak?" Udah tuh bang itu, udah Ndra pakai aja tuh. Oke, gue pakai sama gua ya. Itu bukan buat gua, buat temen gua. Itu dia kagak tahu. Gua ambil. Kayak jadi alat aja gitu ya. Iya, gua diperalat gitu ya. Iya, itu gua di situ gua ambil, gua kasih lah ke temen gua. Iya. Terus nggak seiring perjalanannya waktu tuh ya. Dia ke belakang dong, terus dia itu ke belakang nemuin gua. Ndra, mana pensilnya Ndra? Pensil ya, kata gua bingung, gua mau ngejelasin, ngeri gua yang disalahin sama dia. Aduh, kata gua gimana dia, gua bohongnya ya. Oh iya pensil lu pensil lu patah sama gua nih, ntar gua minjem serutan. Ya udah deh pakai serutan gua ya, gua kasih serutan lu ntar lu ya. Lu jangan ngeliatin gua, kata gua ntar sangkain pacaran sama lu. Padahal kenapa? Ih, jangan aku kata gua. Padahal mah enggak, serutan gua taruh di sini sama gua. Unang gue cepetan no, si Dede no nyariin. Udah gue kalau misalkan lu pacaran sama dia, gue masih setuju. Gue tuh tanah begini tuh, daripada ngedukung dia teman-teman. Iya. Itu akhirnya dipacarin nggak sama Bang Indra? Atau kalau deket doang udah? Sekedar dekat doang sih. Kita deket doang. Gua ngerasain cinta itu di masa SMP bang. Oh SMP itu maksudnya ada tuh nih satu momen nih. Iya. Waktu abang benar-benar sayang sama cewek itu waktu udah dewasa nih, jangan masa kecil. Kalau masa kecil kan yang bisa dibilang cinta monyet ya. Iya. Pas udah dewasa nih, ada nggak seseorang yang benar-benar abang cinta gitu? Dewasa tuh ABG. Maksudnya di zaman ABG SMA. beranjak dewasa gitu. Zaman masuk SMP atau jadi zaman masuk SMA? Ya kalau dewasa sih menurut saya udah masuk SMA itu udah mulai wah, dewasa. Kalau misalkan SMA sih bang, perjalanan hidup gue, percintaan gue lebih parah, lebih rumit lagi tuh. Lebih rumit. Lu percaya nggak bang? Setiap cewek yang gue pacaran itu semua punya cowok. Aduh, kurang beruntung berarti bang ya. Aduh. Sampai gue dicap itu sebagai rusak hubungan orang. Serius. Gue sampai hampir mau ditelu. Gue sampai mau telu serius. Mau ditelu itu? Iya. Sadis. Gue sampai mau dibilang ditelu. Mau diancam ini itu, keluarga lu begini begitu. Ya pada saat itu gue nggak down sih. Maksudnya, oke dah nih gue jelasin ya bang ya dari awal nih ya. Iya. Dari awal gue masuk SMP, SMA sampai benar-benar gue di posisi di mana yang benar-benar gue mau ditelu itu tuh. Jadi pas kelas 1 SMA itu gue baru masuk nih bang. Habis kan tuh masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya, mos ya. Iya, habis disebutnya kalau zaman gue mah. Kalau zaman lu kan mos, ya. Mos, ospek. Ya gue habis. Kan kita beda generasi. Iya, beda. Gue mau muda kan lu tua bang ya. Iya kan. Anjir. Iya. Iya, maksudnya pada saat gue habis, kata gue cewek cakep bang ya. Buset abang, ada yang kena cakep.
adik kelas abang kelas cakep, Gimana kakak nih? kelas cakep, anak baru juga pada cakep. Ah. Gua Sensasi baru gitulah. sensasi Wih, baru lah, boleh. suasana baru. Suasana baru. Kayak dia kata gua, saya kalau punya cewek mantep kali dia. Hmm. Gitu bang. Awal masuk, gua liatin nih, cakep nih. Gua masuk IPS kan, gua dipanggil, gua dapet, alhamdulillah dapet teman kelasnya cewek udah cakep juga. Cuma ada tuh satu bang, Ada. cewek, itu cewek cinta pertama gua dari SMA. Ini nggak boleh menyebut nama ya? Iya, jangan. Nama samaran aja, terserah mau apa. Intan Daya, Iya, Intan. iya. Jangan Intan. Melati kayak atau Ya apa? oke Melati dah. Iya. Gua ketemu sama si cewek ini yang bernama si Melati nih. Iya. Dia asli orang Jakarta, pindahan Oh. Tangerang. Dari Jakarta pindah ke Tangerang. Iya, kampungnya itu di Lontar. Ini dia ini pertama kali masuk udah ngebumbingin sekolah. Abang kelas, Bening dari gitu ya? kelas 1, dari kelas 2, kelas 3, ya bening. Bening. Itu suka sama dia. Waktu dalam hati gue ngomong, Waduh, saingan banyak tuh bang. saingan banyak atuh, kenapa setiap cewek yang gue suka pasti banyak saingannya. Gitu. Mungkin cewek yang abang suka terlalu cakep atau gimana gitu. Ya kayaknya gitu Iya. standar. Pokoknya soalnya standar percintaan gue tinggi sih bang. Boleh. Boleh. Maksudnya pada zaman SMA kan, namanya zaman SMA ya. Maksudnya zaman di mana SMA kan zaman di mana bebas dong hati memilih Iya. siapa. Ibarat Nggak ada sebuah halangan. kalau ibarat kembang masih mekar-mekarnya Iya, gitu ya. itu kan masih zamannya. Iya. Ngopi dulu bang. Oke, siap. Enak tuh, kopinya mantep bang. Kopi Mantap. apa? Kapal api. Oh, kopi kapal api, mantap. Mantap udah bang. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Iya ya. Kan zaman waktu SMA kan apa? Bebas dong orang mau berpikir apapun, mau suka sama siapapun bebas kan. Bebas ya. Selagi itu tidak melanggar kode ketaatan kita terhadap agama, maksudnya kita nggak melecehkan dia. Iya, jangan ya. Udah deketin lah si Melati itu, dan dia juga respon baliknya. Namanya gue sebagai lelaki bang, kalau gue direspon gitu kan gue rasanya berseri-seri. Ini cewek cakep dekat sama gue, suka kali sama gue ya. Itu udah di situ abang kelas banyak, saya ganteng bang. Ada demen gitu sih. Dia bisa naik motor, dan sedangkan gue kagak bisa. Nanti gue Jadi kalau sekolah gimana itu naik transportasimu? Kalau gua di sekolah kan tuh- bisa naik motor. gue setelah itu bapak gue itu dari SMP ke SMA nganterin gue. Wih, disayang orang tua ini berarti. Bukan termasuk disayang sih kan, Oh. karena terpaksa. Oh iya, karena nggak bisa naik motor itu Iya. ya bang. Aduh. Gue domelin bang, aduh. Jadi emang di kampungnya ini abang kita nggak ada transportasi umum, jadi dianterin tiap hari atau emang nggak boleh naik transportasi? Ada sih ada, cuman gue males. Oh. Gue males dan gue nggak mau naik mobil. Mabok ya atau apa gimana? Ya satu mabuk. Yaudah, lanjut lagi ceritanya. Oh, tadi. lanjut lagi Iya. nih. Aduh. Kirain bang udah gitu bang. Ini soalnya soal hati bang. Iya, nggak apa-apa lah. Share ya. Iya, siapa tahu ntar nih kawan-kawan ada destinasi yang sama gitu. Iya. Tapi jangan nangis ya. Iya. Kita bang yang nangis. Jangan. Kita kan laki-laki ini. Iya, Jangan bener. sampai nangis. Lagi-lagi kuda apa? Kuda kuat. Kuat. Iya benar. Nangis kalau di kamar aja. Gila lu bos. Ya udah. Gila lu bos. Oke, gua lanjutin. Jadi dipanggil lah nama dia. Nama si Melati nih. Dipanggil si Melati, si Mawar apalah. Tapi yang paling mau nyangkut itu ke dia. Dandanan mantep, modis, cantik. Pokoknya Dan abang kelas semua ngelirik dia. Sampai suara-suara, no dia. Wow. kayak kembang desa gitu dah. Ini kembang desa lah. Di kembang desanya Itu sekolah. benar bang, itu benar. Kembang sekolah, kembang desa, ada di semua. Buset. Paket lengkap itu. Alhamdulillahnya dia sekelas sama gue bang. Buset. Rezeki. Hati mah ngomongin, mudah-mudahan dia sekelas sama gua.
lama. Akhirnya alhamdulillah pas nama dia dipanggil terakhir ini kan nama gua lah yang dipanggil. Woi, gua senang dong. Tapi gua nggak dinyanyiin gerakan bang, gua malu lah. Di situ ada abang kelas gua banyak, ya udah. Dengan santainya gua kayak orang cool, jalan gitu. Dekat dia kan, udah. Di situ suruh masuk gua kelas. Itu gua kerjaan gua cuma setiap hari itu, cuma ngeliatin dia doang, ngeliatin dia sampai dia kekesalan tuh ya, itu gua liatin balik sama dia. Pas dia ngeliatin gua noleh ke depan. Pas dia ke depan, gua noleh ke belakang dia. Gimana kita itu saling tatap-tatapan, cuman namanya hati ya. Gua malu dong, gua kan dulu gengsian orang. Apa sih gitu. Cuman seiring perjalanan waktu kan hari kedua habis, saling berkelompok-kelompokan dong, suruh mengutarakan perasaannya ke temen ini. Tapi sayangnya gua nggak dapet dia bang, dapet cewek lain ini berarti. Dapet cewek lain, itu cewek yang paling yang ya padahal udah berharap dia itu. Iya. Cuman lu percaya nggak bang, itu cewek temen gua yang baru temen gua ya. Iya. Itu gua anggap dia. Lu anggap dia itu. Wih. Jadi terbayang-bayang. Itu gua kebayang-bayang bang, serius gua sampai lupa ngucapin nama dia, malah gua ucapin ke dia. Udah gua ketawain dong sama kakak kelas gua. Iya, dan dia juga ngomong, lu ngapain nyebut nama gua gitu. Aduh. Sorry. Gua lupa kata gua dia lu gitu. Ya maaf kak gua begitu kan tuh. Kata kakak kelas tuh, ini dia udah jatuh cinta nih sama ini nih. Ya lu tinggal lu ya, kata dia. Gak matinya mah, gua ngomong pelan-pelan, iya sih bang, Akhirnya jujur juga bang ya. Lanjutin pacaran bentar. Emang kita cuma games. Kalau emang cari kejadian, ya gua juga senang katanya. Oke. Gua anggap dia itu cewek yang gua suka. Suruh kayak orang menembak. Gua nembak ya. Gua nembak. Gua anggap dia itu seperti cewek yang gua suka. Gua ngomong begini, kalau lu jadi lautnya, gua ingin jadi dasarnya. Dalam itu bang. Iya. Kalau lu jadi langit, gua jadi buminya. Gua pokoknya anggap cewek itu kayak dia, kayak si. Terus dia tanya balik, kenapa lu memilih gua? Kenapa lu nganggap gua seperti laut dan lu dasarnya? Kenapa gua ditempatin langit dan kenapa lu memilih bumi? Kan gua begini ya. Laut itu kan bisa diukur. Diukur sampai ke dasar. Ibaratkan ukuran akan jatuh ke dasar. Seperti cinta lu juga akan jatuh ke gua. Meskipun banyak cowok yang deketin lu. Gitu. Terus kenapa gua menaruh lu di langit sedangkan gua di bumi? Walaupun peribahasa bumi dan langit itu jauh, cuman bagi gua kita bisa berdekat tuh. Semesta ini yang bergerak itu bumi, bukan langit. Sekarang lu boleh bilang enggak, tapi ketika hati berbalik ke gua, berarti siapa? Bumi yang akan menjadi pemenangnya. Gitu. Nyairnya bang kayaknya. Aduh. Rayuannya maut. Gua zaman gua paling bisa itu bikin puisi sih bang. Oh puisi. Pernah gua ini lucu bang, gua masih sama dia juga. Dia milih seni musik, gua ikutin seni musik. Jadi gua cuma mau ngedeketin dia dong. Yang penting bisa deket gitu. Gua nggak bisa main gitar, gua nggak bisa nyanyi lah bagaimana. Tapi gua cuma sekedar ikut-ikutan. Gua pengen ngasih tahu kalau bahwa gua suka lo sama lo gitu. Bukan nagaan, bukan fuck itu bohong.
Oke, dia masuk musik, gue ikut masuk musik. Di situ gue ketemu sama dia, di situ gue tegur sapa sama dia. Halo, kata gue sama begini tuh bang tuh. Begini. Halo, Ini beratnya cewek tadi lah ya. nama lu siapa? Gue gitu. Nama gue Rati. Nama gue Indra. Gue ditanya bang, lu kenapa ngeliatin gue mulu tiap hari? Kata gue Udah bang, lu jangan dipegang gue dulu. mau nanya, mau jawab ini susah kata gue kalau mau jawab di sini gue nggak bisa, soalnya kondisi banyak orang. Oke. Gue ditarik tangan gue begini, ayo bang, Ikut. ayo Indra, kita nyasain dulu, gue pengen tahu kenapa lu tiap hari ngeliatin gue. Gue merasa risih lagi sama lu. Oke. Ya, akhirnya kan poin gitu ya. Kan akhirnya kan ini ruangan gue di sini, terus ruangan seni kan di sini, gue di belakang tangga tuh, di bawah tangga gue ngomong sama dia, dan gue udah ngomong begini, lu kenapa ngeliatin gue tiap hari? Emang gue punya salah sama lu? Ya, emang lu kenapa sama gue? Lu merasa gue apa sama lu? Daripada ini masalah panjang ya, daripada gue ntar sangkain gue mata-matain dia lah segala macam, ya udah gue jujur. Sebenarnya Melati, gue suka sama lu sejak kita bertemu. Hari pertama bertemu. Ya bakal bertemu di mana? Di bertemu gue aja baru ketemu lu sekarang. Waktu ini Dia kan nanya begitu. Iya. Pas kita nggak tahu nggak lu pas kita pembagian kelas, dan nama gue yang disebut terakhir. Iya, dari situ gue suka sama lu. Oh, dari situ suka sama gue. Emang lu berani deketin gue kenapa? Lu nggak takut gue tolak? Dia ngomong begitu gue. Kata dalam hati mah bos, laki bos kata gue. Ya, gue cinta bukan sama lo doang, gue juga sama, kata gue bandingin sama gue. Gue dalam hati mau gue ngomong begitu. Iya, dalam hati. Gue ngomong sama gue mah masalah lu nerima gue atau enggak ya belakangan. Menurut gue lu cantik, lu perfect, lu punya segalanya. Dan dia ngomong gini, lu dari suka gue dari apa? Oke, kalau lu mau jujur, kalau lu mau jawab gue ngomong begini, lu mau jawaban jujur atau jawaban palsu? Gue mau dua-duanya kata dia, tapi gue mau lu jujur dulu. Oke, gue suka sama lu bukan karena hati. Gue suka sama lu bukan karena hati. Lu cantik gitu ya. Lu cantik, lu menarik. Lu punya segalanya dari menurut gue dari semua wanita. Oke, kata dia. Gue pengen lu bohongnya gue sangat mencintai lu, padahal gue enggak. Tapi kenapa lu bisa suka sama gue? Kenapa lu suka lebih fisik sama gue? Dia nanya gitu. Kan banyak cewek daripada cantik daripada gue. Iya sih, cuman kan yang saat ini yang lagi suka sama gue kan lu. Emang lu nggak, gue tanya, emang lu nggak menerima gue? Gue nggak menerima lu gue begini. Ya gue mah cuma sekedar suka sama lu. Oke, ya lu. Oke kata dia. Udah, oke gue terima lu suka sama gue. Tapi sorry, gue nggak mau menerima laki kayak lu. Gue ngomong begini, oke lu sekarang oke dah men, kedua lu boleh lu ngomong sekarang gini, tapi nanti lihat aja. Oke kata dia, oke. Akhirnya gue dipanggil sama guru seni itu. Nyanyi kan dulu mah kan gue dipersiapin itu kan bukan buat nyanyi, jadi persiapan buat 17 Agustus juga. Nyanyi Indonesia Raya. Gue kelihatan sama dia, gue pandang-pandangan sama dia juga pandang-pandangan ke gue, tapi dengan mata sedikit judes, berbeda, sedikit judes lah karena emang pernyataan gue yang tadi. Setelah beres dan masuk ke ruangan, gue masih ngeliatin dia aja, dia juga ngeliatin gue, tapi lama-lama dia gue liatin, dia senyum sendiri kata dia begini segala macam. Oke. Yang penting ngomong, wah udah kena nih gitu, gue kena nih. Udah tingkah nih ceweknya. Ya. Kebesokan harinya, gua itu habis sudah selesai kan. Iya. Kebesokan harinya itu gua beli minuman. Orang-orang ke kantin. Karena gua merasa gua paling kaya di sekolahan. Iya loh.
gue merasa gue paling kaya di sekolahan, ya gue itu dong, gue jajan koperasi kan bagi anak sekolah kan mahal ya. Terus gue apa jajannya di koperasi dong yang mahalan, karena gue merasakan gue paling kaya di situ. Aduh, itu masih SMA begitu.